Saya memberikan judul, Kugadaikan Roh dan Jiwaku kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebelum kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kemudian kita dibaptis, sesungguhnya kita ini punya masa lalu yang kelam. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan dan sangat punya potensi membuat kita itu binasa. Dan pada saat seperti itulah kita ini menjadi hamba dosa, kita ini menjadi milik iblis setan karena kita melakukan dosa-dosa yang menyenangkan hati iblis setan. Kita baca lebih dulu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, kita tahu manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jelas adalah tubuh fisik kita yang kelihatan ini. Yang nanti ketika semua manusia itu mati, tubuh ini kembali dari tanah menjadi tanah. Nah sekarang apa roh dan jiwa itu tadi? Roh ditulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Roh adalah yang membuat manusia itu kemudian menjadi makhluk hidup. Roh itu dari Allah dan akan kembali kepada Dia juga ketika manusia itu mati. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh ini tidak mati, ya. Roh ini kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang mengaruniakan. Sehingga manusia itu bisa hidup itu karena roh yang diberikan oleh Allah. Lewat roh ini juga kita bisa komunikasi dengan Allah. Kalau kita berdoa, Allah ngerti, Allah memberikan firasat apa, hikmat apa, saudara dan saya juga bisa memahami. Nah, Bapak Ibu, jiwa itu apa? Nah, jiwa dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Guru besar Tuhan Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu, roh dan jiwa itu selalu bersama-sama jadi satu. Roh yang memberikan hidup, jiwa ini yang merasakan. Jadi ketika kita bahagia, kita bisa happy, itu jiwa yang merasakan. Orang bisa takut, itu jiwa yang merasakan. Orang bisa tertekan, itu adalah jiwa yang merasakan. Oleh karena itu, pemazmur
seringkali menulis di dalam Mazmur tadi, dia bilang Daud itu, hai jiwaku. Nah itu tadi ya, karena jiwa itu yang merasakan ketika kita diberkati dengan damai sejahtera, kita happy. Karena apa? Tuhan memberkati kita, jiwa kita bersukacita karena dia. Nah Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang tadi kita baca, kita tahu kita mewarisi begitu banyak kelakuan nenek moyang kita yang melakukan perbuatan dosa, itu kita warisi juga. Salah satunya yang Tuhan paling tidak suka itu adalah manusia itu sebetulnya itu selalu membutuhkan Tuhan. Sehingga seringkali manusia itu juga menciptakan Allah untuk dirinya sendiri. Mengapa? Karena mereka itu tahu ketika ada satu masalah, mereka itu butuh Tuhan yang bisa melindungi, Tuhan yang bisa menolong. Ya, oleh karena itu di dalam 10 perintah Tuhan, poin yang pertama, perintah yang pertama itu Tuhan bilang, jangan menyembah atau jangan ada Allah lain kecuali aku. Dan jangan menyembah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat mengapa manusia itu saya katakan suka menyembah kepada Allah yang lain. Kita lihat sesuatu pengalaman yang sudah begitu luar biasa dialami oleh Harun dan Musa ketika 10 tulah mukjizat Tuhan dijatuhkan atas tanah Mesir dan ditambah satu peristiwa yang dahsyat ya yang dicatat oleh sejarah juga yaitu laut terbelah menjadi daratan sehingga orang Israel bisa berjalan di daratan untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan perang yang dipimpin Firaun sendiri ya. Itu harusnya bagi seorang Harun, dia tahu bahwa Allah, Tuhan yang saat itu menyertai bangsa Israel, yang menyebut dirinya, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Demikianlah sebutanku untuk turun-temurun. Harun harusnya berkesimpulan bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat. Namun apa yang terjadi? Kita menyaksikan sendiri. Ketika Musa itu naik ke gunung karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian selama 40 hari 40 malam tadi Musa berpuasa dan kemudian Musa akan membawa turun 2 loh batu yang isinya 10 perintah Tuhan tadi. Ternyata Harun bersama orang Israel yang ada di kaki gunung, ya, kaki gunung Sinai atau kaki gunung Horeb tadi, itu merasa, mengapa Musa kok tidak datang-datang? Lama banget Musa ini tadi. Nah, karena terlalu lama, Harun minta kepada semua bangsa Israel tadi, ya, bangsa Israel tadi untuk apa? Mengumpulkan perhiasan mereka dan kemudian mereka membuat patung anak lembu emas yang kemudian mereka kelilingi dan mereka sembah. Nah, di tengah-tengah mereka menyembah ini tadi, Harun pun dan orang-orang Israel bersaksi, inilah Allah yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir. Sudah pasti salah. Tuhan marah karena hal-hal seperti itu. Dan ini banyak dilakukan oleh kita semasa kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Di samping perkara-perkara yang lain. Mungkin kita adalah orang yang melakukan zina, mabuk-mabukan dalam pesta pora dan lainnya. Dengan hal lain tercela yang Tuhan gak suka. Nah Bapak Ibu, kita ini tersandera. Tersandera roh dan jiwa kita disandera oleh iblis setan
yang nanti akan memberikan hasil kebinasaan. Namun apa yang terjadi? Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya telah berkenan melakukan sesuatu yang disabdakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya yang menjadi milik Dia, yang Dia ingin selamatkan secara 100%. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, huruf besar, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Sang Pencipta, Allah Bapa, mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dengan cara Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ini sama saja dengan Tuhan melunasi, ya, melunasi hutang dosa kita. Dilunasi oleh Dia, diambil alih dari kekuasaan iblis menjadi milik Kristus. Sehingga utang dosa kita itu dibayar lunas oleh Dia. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan pun memperingatkan kepada saudara dan saya di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti apa? Tidak semua orang hanya karena dia Kristen kemudian dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Kristen yang seperti apa? Bukan hanya percaya di bibir, tetapi dia melakukan firman Tuhan Yesus. Kehendak Bapakku di surga dalam hidupnya sehari-hari, maka orang ini diselamatkan dalam hidup yang kekal. Nah, ada ayat yang sangat menyedihkan, yaitu 22-23. Ini juga orang Kristen. Tetapi Yesus Kristus Tuhan menolak mereka. Bahkan dia dengan tegas bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu lihat, orang yang sudah hebat bernubuat dalam nama Tuhan Yesus, ngusir setan dalam nama Tuhan Yesus, ngajar Alkitab dalam nama Tuhan Yesus, suka diskusi Alkitab dalam nama Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Tidak menjamin itu menyenangkan hati Yesus Tuhan. Mengapa? Karena kembali, silakan Anda mengkoreksi hati Anda masing-masing, motivasi Anda masing-masing. Ternyata apa? Ada begitu banyak orang melayani Tuhan bukan karena dia mencintai Kristus, tetapi ada begitu banyak orang melayani Tuhan oleh karena apa? Di balik pelayanan itu tadi bisa membuat orang ini bisa terkenal karena dia pandai berkhotbah. Di balik pelayanan ini ada banyak yang dia bisa lakukan, yaitu dengan mengeksploitasi nama Yesus, bisa menjual nama Yesus, sehingga mereka
bisa mendapatkan begitu banyak harta benda di balik nama Yesus. Bapak Ibu, orang-orang yang demikian inilah adalah orang-orang yang memiliki motivasi hati yang tidak tulus, ya. Sebab apa? Sebab dia ini pernah juga bersabda kepada saudara dan saya, ya, bahwa pelayanan ini yang saudara lakukan itu dilengkapi oleh Tuhan. Bahwa kita ini debu tanah yang tidak punya apa-apa. Oleh dia dilengkapi, dicukupi, disertai. Sehingga Anda boleh pakai nama dia yang maha kuasa. Sehingga mukjizat itu bisa terjadi. Bapak Ibu, saya bacakan Matius pasal 10. Ya, kita baca mulai ayat 7 ya dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Berarti kita harus memberitakan firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati ya orang yang melayani. Jangan karena melayani kemudian muncul hawa nafsu keserakahan. Di balik pelayanan ini ya ada banyak yang Anda bisa dapatkan, yaitu kekayaan dan lain sebagainya. Contoh dan teladani hidup para nabi, hidup para rasul, khususnya Yesus Kristus Tuhan kita yang berkata, ya, dia melihat juga kan nabinya, rasulnya tidak ada yang kaya secara jasmani. Mereka kaya dengan kasih, mereka kaya dengan berkat-berkat rohani. Sampai-sampai Yesus Kristus Tuhan pun menyampaikan sabdanya. Burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepala saja dia tidak punya tempat. Nah, Bapak Ibu, hati-hati pelayan-pelayan Tuhan yang katanya adalah orang-orang yang hebat, ya, karena punya karisma tertentu. Setiap kali dia sebagai pembicara, gedung gereja, semua bangku terisi penuh, ribuan jemaat ingin dengar khotbahnya. Tetapi jika motivasi hatimu salah, ya, maka Yesus Kristus Tuhan pun akan dengan terus terang berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Artinya, sejak awal kamu melayani, Tuhan Yesus tidak pernah punya hubungan apa-apa. Oleh karena itu, hati-hati Bapak Ibu, setelah kita ditebus oleh Tuhan, di take over oleh Tuhan, kita menjadi milik Yesus Kristus Tuhan. Bukan lagi kita menjadi hamba dosa. Bukan lagi kita menjadi milik iblis setan. Tetapi kita menjadi milik Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak yang dia sayangi, yang nanti akan oleh dia diselamatkan. Bapak Ibu, penutupnya Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi artinya hidup kita untuk Kristus. Kenapa? Karena kita itu milik Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi hambanya. Kita harus menjadi anak kesayangannya.
Luar biasa, kita tidak dianggap sebagai hamba, tetapi kita dianggap sebagai sahabat, bahkan kita juga diangkat sebagai anaknya. Sehingga hidup dan mati kita bukan milik kita, tetapi untuk Yesus dan milik Yesus. Dan mati adalah keuntungan. Artinya, jika kita tetap memegang teguh iman kita, sampai tarikan nafas yang terakhir, kita menjadi orang yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan. Maka ini menjadi keuntungan buat setiap kita. Karena kita akan mendapatkan keselamatan yang Yesus Kristus Tuhan janjikan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan. Shalom. Luar biasa. Istri saya menyampaikan, Pak Pendeta, Ya, bagi saya unik, menarik, sangat bagus sekali, Pak. Saya terima sangat kasih. diberkati. Juga Madam menyanyikan, Lord, I give you my heart. Amin, Wah, amin, amin. bisa gak ya? Biasa. Baik, Pak. Terima kasih diberkati. Baik. Puji Tuhan. Jadi begini narasumber, Pak Pendeta. Ya, Sebelum pertanyaan saya, jadi begini, Pak. Tadi judul tema khotbahnya adalah kugadaikan jiwa. roh dan Maka jiwaku. itu, iya, kugadaikan jiwaku. Personal right. Berarti tentunya tadi juga Bapak buka dalam Petrus, itu ada telah ditebus. Tapi saya pernah juga menulis catatan harian renungan itu, kujual jiwaku untuk Tuhan. Karena Pak, ini penjelasan sedikit. Karena kalau memang kugadaikan, tentu kan itu ada ego dari kita, ya kita yang mengatur, kita yang. Tapi kalau dalam dunia bisnis, kalau kita jual berarti putus. Si pembeli yang mempunyai hak atas seluruh hidup kita. Begitu Pak. Maka itu Ya. tadi Madam juga saya langsung ketawa, kugadaikan cintaku. Makanya sempat booming dan viral itu kawin kontrak. Ya kan? Berarti kalau udah selesai ya sudah. Begitu Pak. Luar biasa karena kita hidup juga dikasih karunia dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, maka itu kita kontrak di bumi ini juga mengelola, menguasai, menumpang kata Paulus selama hidup di dunia ini. Makanya itu Pak, saya teringat juga firman Tuhan ketika anak muda orang kaya yang ketemu Yesus. Dia berkata, aku sudah melakukan hukum Musa, aku begini, aku begini. Lalu Yesus berkata, juallah hartamu, ikutlah aku. Tuhan juga ingin bilang, berikan jiwamu kepadaku lebih dari hartamu. Itu kan putus, memberikan dirinya. Seperti itu ya Pak ya. Baik, jadi kalau kujual jiwaku kepada Tuhan, kita menjual jiwa pengabdian kepada Tuhan. Tentu ada tanpa syarat. Makanya tadi Bapak mengatakan menekankan kasih karunia. Menjadi pertanyaannya Pak, itu poinnya adalah bagaimana Bapak menyikapi ketika kita memberikan jiwa kita, kita gadaikan jiwa kita surrender, kita berserah, lalu dengan menyikapi kalau tema yang Bapak katakan gadaikan, menyikapi kasih karunia selamat tetap selamat atau dengan perbuatan baik. Nah, dengan bisnismen yang tadi saya mengatakan untuk berserah, sedangkan Roma 12 ayat 1 dan 2 mempersembahkan tubuh secara utuh, tidak bisa diganggu gugat. Jadi pertanyaan yang saya itu adalah bagaimana Bapak menyikapi yang sekali selamat tidak selamat? Apakah kita mempunyai hak atas hidup kita atau Tuhan sendiri yang mengatur kita dalam free will-nya Tuhan? Terima kasih Pak pembicara, saya sangat diberkati. Shalom. Terima kasih Pak Nada. Ajaran yang Bapak tadi sampaikan, sekali diselamatkan tetap selamat. Apapun yang Anda lakukan, itu pasti 1000% salah. Mengapa? Karena tadi sudah saya sampaikan. Matius pasal 7, 21, jelas Yesus Kristus Tuhan bilang apa?
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang diselamatkan. Artinya apa? Matius pasal 7 ayat 21 merupakan warning, merupakan peringatan Tuhan kepada orang yang sudah diberi kasih karunia. Nah, ajaran daripada hyper grace ini salah. Mengapa? Karena ajaran mereka ini justru mengajarkan setelah kamu diselamatkan, kamu ditebus oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan menerima kamu apa adanya. Kamu serong kiri, kamu serong kanan, kamu tetap selamat. Bukan seperti itu. Jika itu betul, pasti Matius pasal 7 ayat 21 tidak disabdakan oleh Kristus. Nah, di sini saya memberikan judul kugadaikan, ya, artinya kan begini. Yang digadaikan kan roh dan jiwa kita itu milik Tuhan. Karena apa? Nanti kembali ke Dia. Kan gitu. Ini yang kembali ke Dia. Sama seperti Pak Nada, kalau kita itu kredit sepeda motor, kan begitu ya. Nah, kita kredit sepeda motornya Bapak pegang. BPKB-nya di mana? Nah, BPKB-nya ada di banknya atau ada di leasingnya, ya. Kalau Bapak nanti tidak ngikuti aturan saya sita itu nanti. Nah, demikian pula Yesus Kristus Tuhan bilang, ya, kalau kamu ya melakukan kehendak Bapakku, kamu akan selamat. Berarti apa? Kamu tinggal bersama dengan aku. Nah, ini tadi. Nah, tubuh ini ya dipengaruhi dengan apa? Tindakan kita, dengan free will kita yang diberi oleh Tuhan. Manusia diberi kehendak bebas, ya. Nah, untuk melakukan kehendak bebas ini yang bisa dilihat lewat apa? Lewat tubuh jasmani kita. Kita itu mau taat atau kita mau melanggar ditunjukkan lewat tubuh jasmani kita. Tetapi roh dan jiwa kita tetap itu milik Tuhan. Tuhan yang penuh kasih memang tetap mengasihi Anda dan saya. Mengapa? Karena dia kepingin sesungguhnya setiap domba yang menjadi milik Tuhan, dia ingin selamatkan 100%. Sampai-sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang punya 100 domba, satu tersesat, 99 aman. Yang satu dicari supaya kalau dia menemukan yang satu, dia bisa bawa pulang 100 ekor domba. Dia sukacita lebih daripada 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pula Yesus Kristus Tuhan memperlakukan saudara dan saya. Saat kita mungkin dengan free will kita salah-salah, Roh Kudus bicara mengingatkan kita. Roni, salah, kamu jangan ke sana. Kamu balik, kamu kembali. Supaya kamu benar dan hidup bersama-sama juga dengan firman-Ku. Demikian Pak Nada, ada yang masih kurang? Iya Pak, jadi baik Pak, saya mengerti. Berarti kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka itu kugadaikan jiwaku kepada Tuhan. Berarti Bapak menyetujui ada pembayaran Ya, dari penjelasannya dengan melakukan kehendak Bapakku di surga. ya. Jadi begini, Baik, orang yang sudah merasa dia diselamatkan akan muncul keinginan untuk membalas budi terima kasih kepada Tuhan. Yaitu berupa apa? Nah, berupanya adalah Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita akan mengasihi Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, banyak perbuatan baik, perbuatan benar yang nanti Pak Nada dan saya tunjukkan di tengah-tengah masyarakat yang memuliakan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan,
tetap kerjakan keselamatanmu. Nah, itu tadi. Supaya apa? Kita tetap hidup di dalam garis kebenaran firman Allah. Demikian Pak David, Pak Nada. Baik. Baik, Pak, terima kasih jelas sekali. Terima kasih. Terima Keselamatan kasih. gratis, tetapi Ya. mengikuti dia harga pikul salib. Iya. Haleluya. Terima Pak. kasih. Terima kasih. Baik, lanjut Ibu Nuraida Pane. Ibu Nurida Pane, silakan. Silakan Bu Nurida. Shalom, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Yang menjadi pertanyaan saya tadi sudah terjawab, Pak. Sebagian dijawab Pak Roni, sebagian dijawab Pak Nada. Terima kasih, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih, terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Ibu Nurida. Lanjut Pak Gibson. Silakan Pak Gibson. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya adalah tentang pelayanan. Iya. Seorang pelayan Tuhan yang sudah diangkat menjadi pelayan Tuhan, tentu dia akan berharap untuk kehidupannya atau ekonominya hanya dari mungkin persembahan dari jemaat. Iya. Ya, itulah pikiran saya seperti itu. Tapi Iya. jika pelayan tersebut tidak mencukupi, mungkin menurut saya karena tidak mencukupi, karena pelayan tersebut melakukan bisnis, dia berbisnis. Iya. Sambil melayani tapi sambil berbisnis, dan puji Tuhan bisnisnya termasuk bisa dikatakan berhasil dan ada di sekitar saya, sekitar rumah kami. Iya, tapi dia tahu jalan mau ke rumah dia itu melewati jalan setapak, jalan yang tidak baik, artinya bukan aspal, jalan tanah. Ketika hujan datang, tanah itu akan lembek, dan hanya dia satunya pengusaha yang melewati jalan tersebut, sehingga truk yang masuk ke sana akan menghancurkan jalan tersebut, tapi dia tidak berbagi untuk mengisi kerikil atau apa di tanah tersebut. Jadi pelayan tersebut jadi termasuk bahan omongan di sekeliling kami. Seperti itu. Kira-kira seorang pelayan tersebut, dia tahu firman Tuhan dan dia melayani. Saya rasa saya sendiri bukan pelayan Tuhan. Saya melihat hal itu tidak benar. Tapi dia melakukan seperti itu. Apakah dia karena pelit? Saya nggak tahu. Dia termasuk orang yang bisa dikatakan pelit di sekitar kami ini. Bagaimana pandangan kita terhadap orang tersebut yang mengetahui firman Tuhan tapi tidak melakukan itu? Saya katakan seperti itu. Saya menilai tidak melakukan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Roni. Terima kasih Pak Gibson. Di Matius pasal 23 itu ada ayat bacaan, ya. Itu ketika Tuhan Yesus itu marah dan dia mengecam, ya. Ya, mulai ayat 1 terus ya, judulnya tuh Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa dia mengecam? Selalu diawali ya, ayat-ayat itu mulai ayat 13 sampai selanjutnya itu dengan kata pembuka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Itu selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab ahli Taurat dan orang Farisi dinilai oleh Tuhan Yesus adalah orang yang faham tentang firman Tuhan. Tetapi kata munafik muncul karena apa? Mereka faham, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yang Bapak ceritakan kurang lebihnya adalah orang yang seperti ini. Oleh karena itu, hati-hati sebelum Anda memutuskan menerima
jabatan atau predikat sebagai pelayan Tuhan, entah Anda menggembalakan sidang atau seperti saya, hanya sebagai seorang pemberita firman, evangelis saja, atau yang lain, Anda harus tanya dulu dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda siap sebagai seorang hamba Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Sebab apa? Yang namanya hamba Tuhan itu jadi tontonan banyak orang. Orang yang menonton itu menilai Anda dan saya. Nah, celakalah jika penilaian mereka terhadap kita itu tidak memuliakan Yesus sebagai Sang Tuan. Termasuk yang Bapak ceritakan tadi. Dia sudah tidak salah ya. Artinya apa? Oh, mungkin sidang jemaatnya dia bukan orang-orang kaya. Sehingga tidak bisa mencukupkan kebutuhan hidup keluarga hambanya. Atau mungkin jemaatnya juga tidak begitu banyak. Kan begitu. Tetapi dia sudah ngambil satu keputusan agar supaya pelayanan ini boleh tetap jalan. Dia sambil berbisnis. Kemudian bisnisnya diberkati. Ini enggak salah, sama seperti Rasul Paulus. Ketika dia melayani Tuhan, dia pun sambil jualan kemah. Sehingga Rasul Paulus ngambil ketetapan. Sekalipun dia berhak menerima persembahan kasih, tetapi dia lebih suka memberitakan firman Tuhan dengan tidak menerima apa-apa. Supaya tidak menjadi beban jemaat. Maka dengan gagah Rasul Paulus berkata, lihat dengan tanganku sendiri, aku mencukupkan kebutuhanku bersama rombongan. Loh, ini gagah. Ya, pelayanan tetap berjalan, dia tidak memberatkan jemaat. Nah, yang diceritakan Pak Gibson tadi sebetulnya hamba Tuhan ini sudah bagus, tetapi salahnya apa? Dia kurang peka ya, bahwa truk yang mengirim barangnya dia, dagangannya itu yang melintasi jalan setapak itu tadi, yang membuat jalan itu semakin rusak atau semakin becek, harusnya dia memikirkan. Kan dia yang satu-satunya, yang paling memakai jalan itu lebih sering, lebih membuat rusak. Harusnya dia yang bertanggung jawab. Bukankah firman Tuhan seringkali berkata, ya, kita itu diberkati untuk supaya apa? Kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita menjadi berkat untuk orang lain, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Demikian Pak Gibson. Terima kasih. Iya Pak Roni, itu sudah bagus jawabannya. Tapi yang menjadi ketakutan Saya kira cukup satu aja dulu Pak Gibson, masih ada yang lain. Ya sebentar aja. Nanti Yang menjadi dilanjutkan lagi. ketakutan bagi kami untuk membicarakan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Kita kan nggak berani memperkatakan seperti ini. Saya memperkatakan, saya berpikir juga, apakah dosa saya memperkatakan seorang pelayan Tuhan seperti itu? Begitu Pak Roni, terima kasih. Terima kasih. Tidak berdosa Pak. Harusnya kalau Pak Gibson kenal sama dia, ajaklah dia bicara empat mata. Pak, sampean ini ada salah loh Pak. Ya, karena apa? Itu pun menjadikan petunjuk daripada Tuhan Yesus kan. Kalau ada orang yang salah, kita disuruh memberikan teguran, ya. Bukan kemudian kita langsung membenci dia, tetapi kita harus mengingatkan. Itu ada pada Matius pasal 18. Pak Gibson bisa catat ya. Pak Gibson nanti tulis ya. Di catatan nanti dibaca lagi. Matius 18 mulai ayat 15 sampai dengan 17. Coba dibaca empat mata dulu. Bagaimana dia bisa sadar enggak? Kalau enggak, mungkin ada orang yang
sempat berkasak kusuk, ya, diajak sebagai saksi, dibawakan saksi, 1 atau 2 orang ini loh Pak, Anda tuh jadi omongan, kan begitu. Nah, dan lain sebagainya. Sementara di situ dulu Pak Gibson, saya kembalikan kepada Pak David karena banyak teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Messi. Ya. Ibu Messi mengatakan, bagaimana seorang pelayan Tuhan yang setia tapi tidak taat dan pilih-pilih pelayanan? Seorang pelayan Tuhan yang taat. Pelayan Tuhan yang setia tapi tidak taat dan pilih-pilih pelayanan. Oh, pelayan Tuhan yang setia tetapi tidak taat, pilih-pilih pelayanan. Jadi Ya. dia pelayanan-pelayanan tertentu dia mau melayani, yang lainnya tidak. Oke, jadi begini, kesetiaan memang menjadi salah satu barometer ukuran kecintaan kita kepada Tuhan. Sama seperti dalam Filipi pasal 2, Tuhan Yesus dikatakan, dia adalah seorang yang setia. Bahkan ditunjukkan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Kesetiaannya seperti itu. Nah, tentang hamba Tuhan yang kemudian dia pilih-pilih pelayanan. Pelayannya yang enak, dia mau, yang tidak enak, dia tidak mau. Nah, sekarang kita kembalikan, ya. Ketika dia menolak, kita bisa jangan buru-buru menghakimi dulu apakah dia pilih-pilih, ya. Tetapi kita nilai lebih dulu. Sebetulnya pelayanan ini dia bisa enggak sih melakukan? Kalau memang itu tidak bisa, dia menolak, boleh jadi dia enggak salah. Tetapi kalau hal seperti itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat mudah untuk dia lakukan, kemudian dia tolak, berarti memang apa? Motivasi hatinya itu adalah dia tidak setia di dalam pelayanan. Dia pilih-pilih. Salah satunya misal ya. Contoh. Saya diundang khotbah. Ya, saya diundang khotbah. Kemudian saya belum memberikan jawaban. Tujuan saya mau bandingkan. Madam telepon sama saya minta jadwal saya khotbah di gerejanya. Kemudian Pak David juga telepon. Kebetulan harinya sama. Ya, loh padahal Madam ini masuk lebih dulu. Pak David itu belakangan. Tetapi saya bandingkan, kalau Madam itu kan jemaah cuma 40 kan begitu. Pak David itu 1000 kan begitu. Ya otomatis lah. Bicara tentang amplop ya pasti tebel Pak David punya. Tim saya bilang sama Madam minta maaf. Ya, Pak Roni jadwal yang Anda minta tanggalnya sudah terisi. Padahal Pak David itu datangnya belakangan. Begitu loh. Nah, hal-hal seperti ini saya bisa langsung ditembak bahwa saya tuh pilih-pilih. Selang berjalan sekian lama, akhirnya kalian baru tahu, oh kalau gereja kecil Pak Roni tidak mau. Karena apa? Urusan amplop, kan begitu. Nah, ini salah satu contohnya demikian. Ya, walaupun masih banyak kasus-kasus yang lain, ya. Pilih-pilih, ya. Nah, salah satunya kebiasaan daripada hamba Tuhan yang pilih-pilih pelayanan itu soal job basah dan job kering. Ya, kalau ada yang ulang tahun, wah ini biasanya suka ini. Ulang tahun, terus kemudian pindah rumah, ya, syukuran apa dan lain sebagainya. Yang biasanya ndak mau, ya, itu jemaat itu kalau mati terus miskin sekali. Itu kalau bisa tiarap, ya. Tetapi kalau yang mati itu pengusaha besar, ini masih termasuk job basah. Ya, oleh karena itu saya mengambil teladan daripada firman Tuhan Yesus tadi, ya, yang Matius pasal pasal 10, ya.
semua karunia-karunia ini kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Saya mengambil kepastian, saya tidak terima PK, kan gitu ya. Jadi buat saya tidak ada basah dan kering ya. Bahkan zaman sekarang ini malah banyak ya toh, teman-teman yang ngundang saya karena sungkan dan lain sebagainya, maksa saya, wah Pak Roni kalau Anda tidak terima saya tidak diberkati. Wah, daripada otot-ototan ini tadi, saya terima, saya pakai makan sama Pak Fran, kan begitu. Ya, demikian Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih Terima Pak Roni. kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Ya, David. Baik, Ibu terima Messi. kasih Bu Messi. Kami langsung Yoram, ada yang ditanya Yoram? Yoram silakan. Baik, aku langsung bertanya aja deh. Kenapa peran Roh Kudus penting dalam penginjilan? Saya ulang, mengapa peran Roh Kudus sangat penting dalam penginjilan? Terima kasih. Mengapa peran Roh Kudus penting di dalam penginjilan, gitu ya? Oke. Oke, Yoram, ketika Anda dan saya terima Roh Kudus itu karena cocok, ya, kita satu frekuensi. Karena ada tertulis, Aku Allah kudus, maka kamu juga harus kudus. Kalau itu terjadi, maka Roh Kudus akan turun, akan ada, akan tinggal ya di dalam hidup orang yang kudus. Akibatnya apa? Nah, ini saya tunjukkan lebih dulu. Mengapa? Apa itu namanya? Kok penting ya? Peran Roh Kudus di dalam penginjilan. Yoram catat, saya bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya. Ini sabda Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 26. Judul bacaannya Yesus menjanjikan penghibur, ya. Saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, segala sesuatu itu banyak, semua dalam kehidupan. Roh Kudus yang mengajar dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan apa? Yang kukatakan kepadamu, yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu apa? Firman-Nya. Nah, di dalam penginjilan Anda butuh nyampaikan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya sebelum ngisi khotbah di gereja maupun Zoom tanya jawab ini. Tanya jawab ini sama dengan saya diuji loh. Sama penanya. Saya selalu berdoa, Tuhan, ingatkan aku dengan semua firman-Mu. Sehingga ketika ada penanya, Tuhan memberikan hikmat buat saya. Dari mana saya mulai menjawab supaya penanya itu dipuaskan oleh Tuhan. Siapa yang haus akan diberi kepuasan. Demikian Yoram, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Baik, Roni. terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yoram. Ya. Silakan ada yang lain lagi. Bunda Sim, ada yang mau ditanya Bunda Sim? Bunda silakan. Oh, enggak ada. Madam, silakan. Silakan Madam. Iya, Shalom. Oh, Saya ada dari yang tadi mau malam nanti. Silakan. dari tadi mau diam tapi tidak akan diam karena kami sedang menghadapi kasus yang besar sekali ya di Iya. sini dan ini ramai lagi viral di Indonesia.
Jadi Iya, ada seorang penerima beasiswa, suami istri, ya, iya, penerima beasiswa dari Indonesia. iya, Tetapi ketika sudah berhasil di luar negeri, tepatnya di London, iya, mereka kemudian ini apa anak-anaknya dijadikan warga negara sana, ya, dan berhasil. Kemudian muncullah dia di sosmed mengatakan bahwa wow, kami sangat bangga anak-anak kami menjadi warga negara Inggris, Inggris, ya, iya, dan lebih baik cukup saya saja yang menderita. Wow, ketika mendengar ini dari Kementerian Keuangan yang memberikan bantuan tersebut, itu memblacklist suami dan istri, ya. Artinya apa? Kenapa saya mengungkapkan ini? Terkadang kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan hanya dengan emas atau perak, tapi dengan nyawanya iya, sendiri, ya. iya, Artinya kita sudah dibeli, kita sudah dikasih beasiswa, ya. iya, Untuk tapi ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah nyaman, kita lupa pada siapa pemberi beasiswa itu. Nah, berkaitan dengan judul dari Bapak, kugadaikan roh dan jiwaku kepada Yesus Kristus. Seberat apapun, jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah penebus dosa kita. Jadi jangan pernah kita mau mengkhianati Tuhan. Ya, kalau kita bilang saya nggak punya apa-apa, bagaimana saya mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu melihat hartamu seberapa, ya. Yang Tuhan lihat hatimu, mau nggak melayani? Ya, tapi saya terbatas misalnya, saya nggak bisa kemana-mana. Bukankah sarana seperti ini bisa kita gunakan ketika ada orang sakit dan dia minta tolong kepada kita untuk mendoakan karena dia lihat kita sering ada di Zoom misalnya, ya. Itu juga salah satu bagaimana kita melayani Tuhan. Jadi menanggapi kugadaikan roh dan jiwaku kepada Tuhan. Kalau saya pribadi, Pak, saya tidak hanya akan menggadaikan, tetapi saya akan memberikannya. Untuk apa? Untuk wah, melayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan, saya akan gunakan itu untuk melayani Tuhan. Dan kalau saya dengar tadi tanggapan dari Pak siapa namanya? Pak Nada Silitonga yang iya, mengatakan, wah kalau kata gadai berarti harus ada bayarannya, menebusnya, ya. iya, Menebusnya suatu saat, ya. Jadi judul ini menarik, ya, sangat menarik. Tapi kalau saya pribadi, saya akan yes banget, Madam, ya, Eda. Ya, saya akan memberikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Dan saya akan sambung dengan satu lagu, ya, bahwa kalau kita memberikan semuanya itu untuk Tuhan, kita mau bilang, atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Nah, itu yang saya mau bilang. Biar hidup kita terus diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ya. Dan saya makasih ya buat judul ini. Kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Bahkan kita dijaminkan satu keselamatan yang kekal. Jadi walaupun tawaran dunia ini begitu luar biasa, tetaplah cinta Yesus. Berikan semuanya buat Yesus. Terima kasih Pak Roni. Judul dan tema yang sangat menarik untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Aki. Baik, terima kasih Madam. Jadi luar biasa. Kadang orang kalau sudah berhasil dia lupa. Dia merasa bahwa dialah yang hebat. tadi Masih ada ada lagi? suara, Pak, ada suara yang apa itu mungkin mau bertanya. Oke, silakan. Nggak tahu siapa ya tadi ya. Saya Pak, tolong doain saya diintimidasi sama iblis Pak. Oke, nanti di doa ada Pak Ada Ridwan 3 bentuknya kayak naga Pak. Suka Pak Ridwan ngetes ya? gitu. Iya Pak, iya Bu. Boleh lihat wajahnya Pak Ridwan?
HP-nya rusak Pak ya. Bu, yang kamera Oh, depan. Ya, kalau oh, wajah gitu. dilihat kita bisa itu lihat dari wajahnya. Ya, Iya, kamera depannya rusak. I Iya. see. Karena saya bisa mengidentifikasi kebetulan Tuhan Ada kasih kalajengking hitam itu Pak. Dia bisa apa saya lihat kemarin kalajengking hitam. Tuhan kasih saya satu karunia Ah, untuk bisa melihat, tapi saya harus lihat orangnya, ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita mau minta kuasa Tuhan ya, Pak Roni ya, Pak Iya, David, boleh, Ya, ya. boleh. membukakan tabir itu. Kita Ya. punya Roh Iya. Kudus, yang kita tidak Iya. lihat, tapi kita bisa rasakan Amin, kehadirannya. amin. Iya. Ya. Iya. Udah masuk dalam ini Kak Pak David? Ini masih Dalam ada doa? satu ini, Liviana, apa yang mau ditanya Liviana? Lagi Silakan angkat. Liviana. Liviana, silakan. Udah dicat tadi Pak David. Apa catatannya ya? Coba. Chatnya apa ya? Gimana berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku kukasihi. Oh, Livi tanya bagaimana caranya berserah kepada Yesus, Pastor Roni. Oke. Bagaimana caranya berserah kepada Yesus? Ya, orang yang berserah kepada Dia berarti adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Nah, percaya itu harus dijabarkan. Nggak boleh hanya percaya hanya sebatas bibir. Iman juga nggak boleh sebatas bibir. Semua harus ditunjukkan lewat perbuatan. Sehingga orang bisa menilai, Tuhan bisa menilai bahwa kita sangat percaya karena firman-Nya kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Demikian Levi, orang yang berserah itu adalah orang yang percaya dengan firman. Bukan berarti, oh karena Anda percaya, Anda datang ke gereja seminggu 18 kali. Bukan, ya. Tetapi justru di tengah-tengah kehidupan inilah Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang lebih berarti dibandingkan Anda datang 18 kali dalam seminggu ke gereja, tapi Anda tidak lakukan apa-apa. Hati-hati dengan orang Kristen. Kadang orang Kristen suka diskusi. Alkitab kemana-mana diskusi. Di gerejanya aktif banget. Seperti malaikat mereka melayani. Tetapi di tengah-tengah hidup di dalam keluarganya maupun di tengah-tengah masyarakat, mereka nol besar. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan bilang, celakalah kamu. Orang munafik. Kenapa? Karena kamu mengerti, tetapi kamu tidak pernah jalankan di dalam hidupmu sehari-hari. Demikian, Livi. Terima kasih. Terima kasih, Livi. Iya, Pak David. Baik, terima kasih. Ya. Kita akan, mungkin sebelum masuk dalam doa, Pastor Roni kasih closing statement, Pastor Roni. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita telah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Yang harus menjadi perhatian buat kita adalah kita ini bukan milik siapa-siapa. Tetapi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi milik Kristus 100%. Sehingga kita mesti waspada. Hidup mati kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu, lakukan di dalam kehidupan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Demikian Pak David yang saya bisa sampaikan.